yang ditandai oleh kerusakan atau penurunan fungsi organ atau jaringan tubuh secara bertahap seiring waktu. Jadi, penyakit-penyakit degeneratif ini jumlahnya banyak, banyak Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu tidak disebabkan oleh karena infeksi, bukan karena infeksi jamur, virus atau bakteri, bukan. Tetapi biasanya penyakit ini berkaitan dengan proses penuaan atau gaya hidup yang jelek ya, atau faktor genetik dan paparan lingkungan yang kurang sehat. Nah, inilah yang menyebabkan timbulnya penyakit degeneratif ya, misalnya apa, merokok ya, stres yang berlebihan ya, enggak yang tidak tertangani dengan baik ya, polusi lingkungan yang sangat mengganggu kesehatan dan obesitas biasanya gitu ya. Nah, penyakit degeneratif ini berbeda dengan penyakit infeksi ya. Penyakit ini biasanya eh, terjadi kerusakan jaringan atau sel tubuh kita. Jadi sel tubuh kita atau perlu Pak ketahui bahwa organ tubuh kita itu dibentuk oleh sel dan jaringan. Nah, kalau selnya rusak, jaringannya rusak, maka organ akan rusak, akhirnya rusak. Nah, itulah eh, eh, dari penyakit degeneratif ini. Nah, ini perlu dipahami dulu. Contoh ini adalah salah satunya adalah penyakit jantung koroner ya, termasuk penyakit degeneratif ya, di mana ada di pembuluh darah jantung karena ada proses pengerasan di jantung, di pembuluh darah yang mensuplai jantung ya, sehingga fungsi jantung akan terganggu. Orang bisa aritmia, bisa bisa nyeri dada dan sebagainya ya. Ah, Bisa serangan jantung mendadak, itu sangat membahayakan sekali. Kemudian osteoartritis. Nah, ini adalah karena ada hanya peradangan sendi ya, dan disebabkan oleh kerusakan tulang rawan sendi ya. Ini banyak pada orang-orang yang sudah udah senior ya. Kemudian gini, diabetes tipe 2 ya. Diabetes tipe 2 tuh jumlahnya di Indonesia banyak sekali ya, dan terus meningkat. Nah, kita perlu waspadai. Ini disebabkan oleh karena salah dalam menangani dalam eh, gaya hidup ya. Di samping juga gaya hidup yang salah, kemudian biasanya karena ya terutama gaya hidup yang salah ya, penyebab ini diabetes tipe 2 ini. Dan menurut data statistik jumlah terus meningkat. Kemudian yang Alzheimer atau Parkinson ya, atau demensia itu sering daripada orang-orang yang sudah tua ya, dan ini mengganggu sekali juga ya. Dan osteoporosis ya, ini juga sangat mengganggu, berbahaya karena ada pengeroposan tulang ya, karena salah diet mungkin kan ya. Kemudian kanker dan penyakit-penyakit autoimun itu adalah penyakit degeneratif ya. Oke. Eh, Penyakit degeneratif ini eh, jenisnya perkembangannya perlahan, tidak langsung, tidak seperti penyakit infeksi yang 1-2 hari langsung kelihatan gejala yang memburuk. Tapi degeneratif itu biasanya ciri-cirinya dia perlahan, tambah lama tambah memburuk kondisinya ya, butuh waktu yang lama. Nah, upaya pencegahan biasanya yang kalau kita orang medis menganjurkan ke para pasien untuk merubah pola hidup ya, makan makanan yang bergizi lah ya. Di Atomi kan semua produknya adalah makanan yang bergizi ya, gitu kan. Berolahraga ya, menghindari stres ya, manage stres, menghindari paparan yang beracun ya, contohnya rokok dan sebagainya. Kemudian, nah, ini dalam dunia medis sekarang ini prinsip dasar dari pengobatan penyakit degeneratif ini adalah eh, bertujuan untuk satu memperlambat, hanya untuk perlambat perkembangan penyakit ya, terus mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi belum sampai pada mengobati pada pokok permasalahannya ya. Jadi pokok permasalahannya di, didekati dengan istilahnya itu ya, dengan memperlambat perkembangan penyakitnya karena belum ada contoh diabetes. Diabetes belum ada. Selama ini obat diabetes itu yang ada di pasaran, yang disebutkan dokter itu tidak untuk menyembuhkan sel beta penghasil insulin, tetapi hanya menurunkan kadar glukosa darah, ya, membantu menurunkan menormalkan glukosa darah, tapi tidak pada pokoknya, ya, seperti itu. Tapi emang ada yang seperti itu ya,
ada skema lagi. Terus gejalanya harus dikurangi, dimanage supaya nggak mengganggu orangnya ya, dan meningkatkan kualitas hidup. Misalnya ada perlu perlu protese, mengubah protese ya. Jadi manajemen gejala dan pencegahan kerusakan lebih lanjut itulah adalah policy yang sekarang sedang dilakukan untuk penyakit degeneratif ini. Nah, bagaimana dengan anatomi? Nah, kita lihat nanti ya, gitu. Nah, ini contohnya manajemen gejala itu yang dimaksud adalah ini. Banyak penyakit degeneratif itu yang menyebabkan gejala seperti nyeri, ya, peradangan, atau gangguan fungsi tubuh, ya. Nah, pengobatan ini bertujuan untuk mengurangi gejala tersebut. Biasanya kita diberi obat-obat inflamasi, anti nyeri, ya, terus analgesik, ya, mungkin terapi fisioterapi, ya, dan sebagainya, ya. Hanya itu manajemen gejala. Jadi biasanya yang belum tuntas, ya, dan ini memang masih dalam tahap penelitian. Kalau saya lihat para S2, S3 di dunia medis, ya, dokteran, kedokteran, mereka memang sedang mengembangkan model terapi baru ya, novel terapi yang memang bertujuan untuk mengobati pokoknya ya, tapi memang masih dalam tahap riset ya. ah yang bisa lakukan biasanya memperlambat progresivitas dari penyakit ya. Sebenarnya osteoartritis ya, misalnya dikasih suplemen glukosamin ya, kondroitin ya, dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah untuk memperhambat kerusakannya ya, tapi belum pada meregenerasinya ya. Diabetes tipe 2 juga hanya perubahan gaya hidup dan kontrol gula, dan ini hanya untuk dan tujuannya memang untuk memperlambat komplikasi ya. Tapi akhirnya komplikasi juga gitu ya. Nah, kalau bisa disembuhkan, wah itu bagus sekali. Nah, ya di di Atomi saya menemukan suatu produk Hemohim ini, menurut penelitian memang saya lihat bisa untuk bekerja pada pokoknya ya, pada sel penghasil insulinnya. Nanti saya tunjukkan hasil penelitiannya ya di akhir presentasi saya. Jadi eh, bentuk lain daripada proses apa untuk menangani penyakit negatif ini selama ini adalah memang bukan ibu yang pesan atau anak ibu yang pesan, tapi ada yang pesan, Bu. Iya. Iya, ada yang pesan. Sudah ada juga pemberian suplemen seperti vitamin D ya. Di kita juga ada, di Atomi juga ada vitamin D ya, untuk osteoporosis ya, antioksidan ya. Antioksidan sudah mulai dilirik untuk melindungi sel-sel dari kerusakan penyakit neurodegeneratif ya. Nah, seperti itu. Kemudian jika uh, tidak berhasil, maka rehabilit- rehabilitasi biasanya diperlukan ya. Pada orang Parkinson misalnya akan distimulasi, pada osteoartritis mungkin dengan rehab medis ya, atau penggantian pakai protese ya. Seperti itu ya. Ini saya singkat saja ya. Pada penyakit jantung koroner biasanya dipasang stent. Ini memang kalau sedang memang sangat ini, kalau memang mendesak yang harus digunakan pasang stent supaya si darahnya lancar kembali ya. Seperti itu. Operasi penggantian sendi jika terapi-terapi apa terapi-terapi untuk suportif dan terapi manajemen gejala nggak berhasil, bisa penggantian sendi ya. Oke. Nah, nah eh, mulai sekarang memang ada penelitian tentang peran imunomodulator ya, yang dipakai untuk penyakit degeneratif. Ini biasanya masih tahap riset. Makanya banyak dokter yang di klinis itu belum belum menggunakannya ya, karena uh, memang dokter klinis itu kerjanya harus hati-hati sesuai protap ya. Kalau tidak ada yang belum dia langsung berpengalaman, ya tak mau disalahkan seandainya ada sesuatu lah. Memang sangat-sangat sangat strict di situ ya. Makanya kadang-kadang kalau para klinisi itu agak 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 sulit untuk menerima hal yang baru memang ya, karena memang kondisinya seperti itu ya. Imunomodulator itu adalah suatu zat yang membantu memperbaiki respon imun tubuh kita ya. Dia akan merangsang, menekan atau menyeimbangkan aktivitas sistem imun. Jadi
Imunomodulator itu bukan seperti imunostimulan. Kalau imunostimulan itu hanya merangsang. Kalau imunomodulator itu merangsang, tapi juga ikut menekan dan menormalkan, seperti ya. Jadi otomatis dia akan mampu mengurangi peradangan kronis, umumnya pada penyakit degeneratif. Ya, ini secara umum saya jelaskan teorinya sebelum masuk ke hemohim. Jadi mengurangi peradangan kronis itu salah satu uh, uh, manfaat dari imunomodulator. Ya, jadi kita ketahui bahwa pada penyakit degeneratif penyebab kerusakan atau memberatnya penyakit itu karena peradangan yang terus-menerus nggak terselesaikan, ya, peradangan kronis. Nah, imunomodulator lah yang bisa untuk mengobati ini. Kalau hanya dikasih obat analgesik anti radang, biasanya hanya gejalanya muncul kemudian timbul kembali karena tidak selesai pada pokoknya. Penggunaan steroid, steroid semuanya dexamethasone dan sebagainya itu memang dia adalah anti radang sangat kuat. Tetapi sayangnya obat ini berefek negatif, ya, meningkatkan gula darah, kemudian menyebabkan osteoporosis, ya, dan menyebabkan kayak adiksi gitu ya. Jadi eh, penggunaan steroid dihindari dalam keadaan yang kronis, dalam keadaan yang lama ya. Dalam keadaan akut masih oke sih. Dalam kronis, dalam keadaan lama itu sangat berbahaya. Maka imunomodulator lah jawabannya sebenarnya untuk ini. Terus imunomodulator juga meningkatkan sistem imun ya. Jadi imunomodulator itu pada terapi pada orang yang multiple sklerosis ya, lupus, biasanya respon imunnya terganggu, dengan sistem imun malah menyerang tubuhnya sendiri, ya, autoimun namanya ini. Nah, imunomodulator itu bisa menstabilkan, ya, menstabilkan. Nah, seperti itu. Kalau dikasih steroid, ya dia hanya turun sebentar, tapi bahayanya dia akan terlalu turun atau sistem imunnya akan turun. Nah, kalau imunomodulator tidak, dibutuhkan naik dia naik, dibutuhkan turun dia turun, maka dia menyeimbangkan, ya, seperti itu. Tapi memang belum ada imunomodulator yang spesifik diresepkan dokter memang ya. Imunomodulator menjaga keseimbangan sistem imun ya, seperti yang kita jelaskan tadi itu ya. Oke, next aja ini ya, imunomodulator dapat membantu proses regenerasi. Nah, imunomodulator itu ternyata dapat membantu proses regenerasi atau pemulihan jaringan, ya. Ini ilmu ini barusan memang apa eh, diketahui ya. Jadi sudah jelas di beberapa penelitian yang beberapa tahun ini bahwa suatu zat imunomodulator itu ikut terlibat dalam proses pembentukan atau regenerasi sel. Jadi dalam regenerasi satu sel atau jaringan mutlak diperlu atau itu mirip prosesnya mirip dengan suatu imunomodulasi, ya. Jadi apapun zat yang mengandung bermanfaat atau bekerja sebagai imunomodulator berarti jika dia bekerja sebagai agent untuk regenerasi, ya, seperti itu. Nah, imunomodulator juga menurunkan risiko infeksi, ya, karena pada orang-orang yang penderita autoimun biasanya dikasih obat steroid, maka risikonya akan turun sistem imunnya dan mudah infeksi. Tapi kalau diberikan imunomodulator, tidak, ya. Jadi sistem imunnya akan tetap baik karena efek dari imunostimulan yang ada di kandungan di imunomodulator. Mohon maaf ini agak agak ruwet sedikit ya, nggak apa-apa lah. Katakanlah sebagai apa nambah ilmu nggak apa sedikit. Nah, ini ya beberapa zat imunomodulator ya, vitamin D, omega 3 ya. Ini yang ada di dalam resep medis ya. Dan ekstrak tumbuhan tertentu seperti kunyit, echinacea itu sudah dikenal lewat dunia medis ya. Dan beberapa flavonoid yang peptida tertentu uh, sudah dikenal tapi ini masih dalam tahap riset ya. Oke. Nah, bagaimana dengan hemohim? Nah, ini. Hemohim ternyata secara riset, by riset, bukan bukan testimoni ya, by riset, dia itu bersifat imunomodulator. Ya, ini dari Jong Kim, benar oleh Jong Jin Kim
et al. Ini ya, bahwa mereka membuktikan bahwa hemohim itu imunomodulator ya, dan dia anti diabetes efek ya, punya efek anti diabetes secara in vivo ya, in vitro, in vivo ya, in vivo pada model binatang coba. Hemohim kita ketahui eh, emang dia kandungannya adalah ini ya, tiga herbal ini yaitu Angelica gigas, Paeonia javanicum, dan eh, Clendium officinale ya. Ah, Ketiga herbal ini ad- duanya imunomodulator, satunya imunostimulan ya, dan dikembangkan oleh Kairi. Nah, Kairi itu apa? Yang sudah lama di Atomi mungkin sudah tahu, yang masih baru mungkin baru tahu ya. Kairi adalah lembaga riset di Korea yang bergerak dalam riset nuklir ya. Ini singkatan dari Korean Atomic Energy Research Institute. Dari sinilah Hemohim lahir ya. Dari sinilah riset Hemohim dimulai ya. Dari sinilah Hemohim dihasilkan ya. Mereka menggunakan teknologi yang sangat canggih dengan teknologi nuklir untuk mengekstrak daripada ketiga herbal tersebut. Bapak Ibu ketahui, saya juga pernah mengekstrak suatu herbal, dan dalam apa yang saya pelajari bahwa herbal yang sama, jika metode ekstraknya berbeda, akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, KRI ini mereka sangat canggih, dia bisa mengekstrak ketiga herbal tersebut dengan baik sekali ya, gitu ya. Ini dia. Kemudian sudah dilakukan uji coba ya, eh, dan baik di hewan coba maupun di uji klinis di manusia ya. Kesemuanya membuktikan bahwa hemohim ini mempunyai sifat imunomodulasi, meningkatkan sistem imun ya, meningkatkan aktivitas sistem imun, contohnya adalah NK cell yang meningkat, sitokin yang meningkat dan sebagainya. NK cell adalah suatu bagian dari sistem imun ya, yang berfungsi untuk sitotoksik ya. Dan dicobakan pada penderita yang mengalami gangguan sistem imun, pada penderita kanker ya, ternyata mereka semuanya yang diberikan hemohim ini sistem imunnya naik ya, terhindar dari leukopenia yang banyak diderita oleh para penderita kanker. Dan nah, ini suatu hal yang sangat menarik dan menggembirakan sekali ya. Nah, hemohim, nah ini yang saya suka eh, jelaskan kepada para member saya biasanya ya, bahwa hemohim itu dia mendapatkan hak paten ya, hak paten di berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 paten. Ini bukan main-main Bapak Ibu sekalian. Saya pernah mencoba untuk mematenkan produk saya ya, itu harus dicek dulu, apa, di recheck lagi dan sebagainya ya. Nah, eh paten pertama ini di Korea, nomor paten sekian 040199 ini adalah bahwa hemohim dipatenkan eh, meningkatkan hematosis ya, hematopoiesis ya, dan dan protektor. Jadi hepatoprotektor. Dan proses pembuatannya juga dipatenkan. Jadi paten itu bisa paten proses pembuatan, paten khasiat ya, dan lain sebagainya. Nah, sistem imun bahwa dipatenkan meningkatkan sistem imun dan hematopoiesis. Ini hematopoiesis maksudnya. Hemohim ternyata dia meningkatkan sistem imun dan dia meningkatkan hematopoiesis. Apa itu hematopoiesis? Hematopoiesis adalah proses pembuatan sel darah. Baik itu sel darah merah, sel darah putih di dalam sumsum tulang. Nah, jadi hemohim terbukti meningkatkan hematopoiesis. Jadi orang-orang yang anemia, yang sel darahnya apa, HB-nya rendah dan sebagainya, kalau dikasih hemohim terbukti meningkatkan hematopoiesis. Jadi anemia akan sembuh ya dari hemohim ini. Dan ini sudah patenkan. Terus ini paten nomor sekian lagi, terakhir 63 ini meningkatkan hematopoiesis dan ekstrak herbal ini anti radiasi. Nah, jadi tentunya ini
by riset, Karena setelah ruangannya riset kayak terbukti di akuarium. anti Sak radiasi baru njero kok dipatenkan njero ketok kok ya, njero ra iso jadi anti ngontrol radiasi. Bagus. Kemudian hematopoiesis juga ini penguatan gambar sistem imun. Nah, dan makan zat anti radiasi lagi ya. Jadi sistem imun adalah sistem salah satu sistem tubuh kita yang sangat-sangat diperlukan untuk supaya tubuh kita tetap sehat ya. Terus paten nomor 05 06384 di Korea ini hemohim dipatenkan sebagai anti kanker. Nah, ini hemohim adalah suatu herbal ya, posisinya herbal terstandar, herbal fungsional ya, ya kondisinya. Dia dipatenkan sebagai anti kanker dan peningkatan hematopoiesis lagi ya, dan komposisinya juga dipatenkan ya, dan dia antioksidan. Antioksidan itu artinya suatu zat yang bisa mencegah stres oksidatif yang bisa merusak sel tubuh kita ya. Oke. Di Eropa hemohim dipatenkan sebagai komposisinya dipatenkan ya ini. Kemudian di Jepang dia meningkatkan hematopoiesis, anti kanker, meningkatkan sistem imun ya, dan aneh nih anti stres oksidatif ya. Apa itu stres oksidatif? Nanti akan saya jelaskan ya. Dan proses pembuatannya juga dipatenkan. Jadi nggak sembarangan ya. Gitu. Di Amerika ini dipatenkan sebagai anti kanker juga, terus menjaga meningkatkan respon imun dan hematopoiesis ya. Dan ini anti stres oksidatif. Jadi dia antioksidan yang sangat kuat ya. Dan metode pembuatannya pun dipatenkan ya. Saya jelaskan di depan tadi bahwa herbal yang sama dengan metode yang berbeda akan menghasilkan ekstrak yang berbeda juga. Seperti itu ya. Makanya kalau banyak testimoni kok bagus ya, mungkin karena perbedaan daripada apa metode ekstraksinya ini yang ditemukan oleh Kairi ini yang mungkin membedakan dengan jika kita ekstrak biasa. Muhim terbukti aman, tidak beracun, itu mendapatkan sertifikasi aman dari Food and Drug Administration dari Amerika ya. Dan Kairi sudah berhasil menghilangkan racunnya ya dengan metode dia yang di paten tersebut ya. Ini tahun 2004 keluar ya. Jadi jangan khawatir menggunakan hemohim ini ya. Walaupun demikian, ya kita tetap harus hati-hati tetap ya, waspadaan. Makanya banyak dokter yang ragu-ragu karena mereka satu belum tahu, dan memang dokter itu kerjanya memang harus hati-hati. Maka dia kadang-kadang agak bersifat proteksi yang memperhatikan sendiri ya. Oke, kecuali dokter yang sudah tahu hemohim. Berikutnya, nah kalau di BPOM eh, Hemohim juga mendapatkan sertifikasi aman ya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, jadi jangan khawatir ya. Ini aman sekali. Beda dengan jamu-jamu yang lain ya. Saya pernah pengalaman ya, pernah punya apa istilahnya itu pasien ya. eh Mahasiswa S2 saya kebetulan ibunya sakit gagal ginjal ya. Kemudian, nah, Mas S2 saya seorang dokter, dan dia juga punya saudara dokter juga, ya, di kota lain di Jogja ya. Waktu beliau saya anjurkan untuk memakai hemohim, si kakaknya itu bilang, oh jangan sembarangan minum obat, oh maaf, jangan sembarangan minum jamu bahaya gitu. Kemudian si mahasiswa saya konsultasi ke saya, gimana ini? Kan? Coba buka aja Google Scholar tentang hemohim. Dia buka semua, oh ternyata sudah ada risetnya ya. Akhirnya mereka yakin, ya dokter itu yakin. Dan setelah dipakai, emang membaik ya. Di fungsi ginjalnya yang kemarin jelek jadi membaik setelah pakai 2 minggu. Nah, dari situ saya memang semakin yakin bahwa memang hemohim ini bukan diekstrak sembarangan ya, seperti itu. Nah, ini eh, hari ini saya akan tunjukkan hemohim dari hasil riset ya. Jadi hemohim itu ternyata dari riset dia bisa untuk mengobati penyakit gangguan liver. Jadi dia hepatoprotektor. Jadi semua penyakit liver ya, karena dia hepatoprotektor maka hemohim ini berkhasiat. Ini hasil riset ya.
Jadi cedera hati atau injury apa dari apa Hepar ini bisa membaik jika diberikan dengan hemohim. Tentunya metode riset ini punya kontrol ya, ada kontrol. Mereka membandingkan dengan kontrol ya. Terus ini hemohim juga melindungi dari amnesia. Ini pada penderita Alzheimer, penderita demensia itu hemohim terbukti bermanfaat ya. Dan untuk obesitas, hemohim juga bermanfaat. Ini hasil riset, bukan testimoni ya. Terus kemudian nah ini adalah riset tentang hemohim sebagai anti kanker menggunakan sel model. Ini MH30 adalah sel model ya. Sel model kanker memangnya dia memang biasanya kita bisa pesan di satu laboratorium yang mengembangkan ini. Nah, untuk menguji apakah herbal atau zat tertentu itu anti kanker, nah, diujikan di sel ini. Dan hemohim ternyata dia bersifat anti kanker. Seperti itu ya. Tentunya dibandingkan kelompok kontrol ya, situ ya. Terus hemohim ya anti kanker di sini ya. Kemudian hemohim, ini hemohim punya efek imunomodulasi dan dia anti diabetes ya. Ini hasil riset ya, bukan testimoni. Nah, ini saya mencuplik sedikit tentang hasil riset itu ya, bahwa hemohim itu adalah imunomodulasi. Imunomodulasi adalah suatu zat di mana pada saat dibutuhkan untuk menaikkan sistem imun dia menaikkan. Contohnya di sini dia interferon gamma ini adalah meningkat ya pada orang yang diabetes dan diberi hemohim ya. Kemudian interleukin 6 itu adalah suatu proinflamasi ya, dan dia menurun pada orang yang diabetes pada kok diabetes diberi hemohim ya. Kemudian nah di sini grafik grafik ini menunjukkan bahwa hemohim itu meningkatkan CD4 ya. CD4 itu apa? Ada limfosit yang untuk membunuh virus ya. Ah, ternyata pada yang hitam ini adalah kelompok diabetes plus hemohim, yang ini adalah kelompok diabetes saja, yang ini kelompok normal ya. Pada hewan diabetes ya, yang diberi hemohim ternyata CD4-nya meningkat meningkat lebih eh, bermakna dibanding kelompok kontrol ya. Ini terbukti bahwa hemohim meningkatkan sistem imun juga ya, dan juga menekan CD8. CD8 adalah sel sitotoksik ya yang membunuh. Yang CD4 adalah sel helpernya ya. Ini terbukti sekali by riset ya. Oke. Nah, ini saya suka sekali dengan penelitian ini. Di sini terbukti bahwa hemohim pada kasus diabetes, ini pada hewan model yang tipe diabetes, ternyata pada model yang tipe diabetes dan diberi dia itu kadar insulinnya naik kembali. Sementara yang ini adalah insulin dalam darah pada model yang berarti terbukti bahwa eh, hemohim itu meningkatkan insulin. Tapi ketahui bahwa insulin adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh pankreas, nah, di sel beta ini ya. Fungsinya apa insulin ini? Insulin adalah untuk memasukkan gula ke dalam sel ya. Jika kadar insulin seseorang itu turun atau rendah ya, maka kalau dia makan maka gula nggak masuk ke dalam sel, orang akan lemes dan sebagainya ya. Akhirnya terganggu metabolik yang lainnya, dan gula darahnya di dalam darah akan tinggi sekali. Itu adalah penderita diabetes ya. Pada model diabetes yang diberi insulin ini, pada Tadi penelitian dapat ini berapa, Pak? ternyata kadar insulinnya naik. Nah, artinya ini ngobati sesuai dengan pokok permasalahannya. Selama ini obat diabetes itu hanya menurunkan kadar glukosa darah di dalam darah perifer, ya. Hanya menurunkan, tapi tidak mengobati sel betanya, tidak mengobati sel beta di pankreas. Nah, foto yang ini adalah hasil laporan dari penelitian ini juga ya. Ini batang coba ya dibuat diabetes. Yang ini adalah Bapak Ibu ketahui bahwa yang bulat coklat ini adalah Pulau Langerhan ya namanya Sekarang itu. udah dibawain Pulau masuk. Langerhan adalah suatu
struktur di dalam pankreas yang di situ ada sel beta, sel alfa, dan delta. Sel beta di situ menghasilkan insulin. Yang berwarna coklat-coklat ini adalah sel beta yang menghasilkan insulin. Ini pada orang normal sel betanya banyak, pada eh, orang yang normal tapi dikasih hemohim juga banyak. Yang ini diabetes. Pada model yang diabetes ternyata sel betanya turun, ya. Sel betanya turun. Sehingga kalau sel betanya turun, otomatis kadar insulin yang dihasilkan turun, ya, turun. Sehingga orangnya diabetes. Nah, yang ini adalah yang diabetes mendapatkan hemohim. Ternyata sel betanya meningkat. Ini pada 4 minggu. Dan ini adalah sel, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Sel itu yang menghasilkan insulin, ya. Jadi bukan insulin yang disuntikkan, tapi sel yang menghasilkan insulin. Dan ini tumbuh kembali. Ini baru 4 minggu. Kalau diteruskan, ya mungkin akan terus berkembang baik. Terus mungkin akan kembali normal seperti yang di atas ini. Ya, diharapkan seperti itu. Ya. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik sebenarnya dalam dunia kedokteran, ya. Karena eh, kita mengobatinya itu pada pokok permasalahannya, bukan gejalanya saja, ya, bukan pada gejalanya, bukan manajemen gejala, tapi langsung pada pokoknya. Nah, dengan ini ada kabar yang baik sebenarnya bagi para penderita diabetes, ya. Oke. Nah, hemohim juga antiinflamasi, ya. Jadi semua penyakit degeneratif itu pasti terjadi inflamasi. Jika penyakitnya itu masih awal, itu namanya akut inflamasi. Tetapi jika inflamasi ini tidak diatasi, terjadilah inflamasi kronik, ya. Nah, inflamasi kronik adalah penyebab penyakit degeneratif yang sulit disembuhkan tersebut, ya. Nah, kalau kalau hemohim sebagai bersifat antiinflamasi, nah, otomatis kalau kita mengkonsumsi hemohim, kita akan melakukan antiinflamasi, ya, alamiah. Nah, terus memang ada obat antiinflamasi, ada seperti steroid, dexamethasone, ya, itu antiinflamasi kuat. Tetapi obat itu berbahaya kalau diminum terus akan menyebabkan pengeroposan pada tulang, ya. Kemudian gula darah akan naik. Jadi eh, eh, kalau dipakai dalam 1-3 hari sih tidak apa-apa. Kalau dipakai untuk berbulan-bulan justru akan merusak tubuh kita. Nah, untungnya hemohim ini pada penelitian ini dia terbukti antiinflamasi, ya, dan dia aman. Ini beda dengan steroid, ya. Ini boleh dikatakan pengganti steroid. Nah, dan aman. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah hasil laporan dari KAIRI, ya, eh, Korean Atomic Research Institute, ya. Itu ternyata waktu itu penelitian ini pada penderita kanker, pada manusia, studi klinis, ya. Studi klinis pada manusia, ternyata eh, hemohim ini terbukti dapat mengatasi penurunan leukopenia yang sangat drastis. Pada penderita kanker biasanya terjadi leukopenia. Apa itu leukopenia? Leukopenia adalah penurunan sel darah putih, ya. Dan ini akan berbahaya kalau sel darah putihnya terus turun, maka orangnya semakin rentan terhadap infeksi dan terhadap sel-sel dan sel-sel yang abnormal, sehingga sel kankernya terus tambah berkembang. Ya, nah hemohim terbukti dia sangat menurunkan severe leukopenia. Ya, pada kanker serviks juga ini terbukti dia bisa menurunkan leukosit secara gratis, ya, mencegah penurunan leukosit, ya. Kemudian pada uji toksikologi ternyata hemohim ini tidak toksik, ya, tidak toksik, ya. Ini bagusnya, ya. Karena artinya apa? Kalau diminum lama berarti lebih aman. Nah, seperti itu, ya. Karena ini non toksik, ya. Oke. Dan non alergen, ya. Oke. Nah, hemohim juga bersifat antioksidan, ya. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah suatu zat yang bersifat eh, menghambat atau mengatasi stres oksidatif, ya. Stres oksidatif itu apa? Stres oksidatif adalah suatu kondisi di mana ada radikal bebas yang masuk. Radikal bebas ini akan merusak
sel tubuh kita ya dengan antiamonium. Mohon maaf, saya kok hilang. Mana tadi? Oh, sini, sini ya. Oke. Ini. Nah, jadi dia antioksidan ya, anti stres oksidatif ya, dan antifatigue ya. Jadi untuk orang yang lelahan kronik ya, chronic fatigue syndrome, terbukti hemohim ini terbukti bermanfaat ya. Jadi kalau ada testimoni kenapa orang yang apa lelah gak sembuh-sembuh ya, kemudian minum, minum hemohim kok sembuh, kok membaik ya, karena terbukti secara secara penelitian dia memang antifatigue ya, seperti itu. Dia bekerja pada di mitokondria, bagi fungsi mitokondria pada sel ya, itu hasil risetnya ya. Jadi ini nggak beracun tadi ya, hasil risetnya. Oh sudah ini kata ya. Nah, dan gimana halal haramnya? Bagi yang Muslim ternyata Majelis Ulama Indonesia telah memberikan sertifikasi halal pada Himohim ya. Karena ada yang tanya, lu kan dari Korea, jangan-jangan tidak halal. Oh ternyata MUI telah memberikan sertifikasi halal. Jadi bagi yang Muslim ini sangat aman sekali ya, sangat harus dilakukan lagi. Jadi sekian presentasi saya singkat, barangkali nanti bisa untuk tanya jawab. Jadi investasi yang terbaik adalah kesehatan ya. Dengan sehat kita bisa berbuat apapun, bisa membantu pada siapapun ya. Eh, Punya duit kalau nggak sehat mungkin kurang asik ya. Oke. Jadi kesehatan adalah nomor satu. Dari saya sekian, terima kasih. Saya kembali ke Pak Aris. Barangkali mungkin ada yang kita lanjut dengan tanya jawab. Aris, saya siap. Silakan Pak Baik, Aris. terima kasih Dokter Joni untuk pemaparannya tentang hemohim dan penyakit degeneratif. Sangat bermanfaat sekali materinya dan keren sekali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan bisa di chat acara atau materinya bermanfaat nggak buat Bapak Ibu. Sambil nanti minta tolong dipersiapkan salah satunya untuk bisa foto bersama sebelum acara sesi tanya jawab. Baik, untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab sebelum ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu. Sebelumnya kita foto bersama terlebih dahulu ya. Ada yang bisa bantu fotokan mungkin? Biasanya siapa? Wartawannya dari timnya Puria. Bu, Bu Ince, Oh apakah ya, hadir Bu Ince? Hadir, hadir, hadir. Ini oke. wartawan kita. Bisa tolong dibantu Ibu fotonya. Silakan Silakan Ince bisa bantu dibuka foto dulu ya. kameranya semuanya. Akan lebih bagus kalau Bapak Ibu bisa sambil memegang produk dari Atomi. Ya, Benar kalau ada sekali. silakan bisa sambil dipegang untuk bisa difoto bersama. Bentar, bentar. Oke. Sebentar. Ayo siapkan kameranya. Dibuka semua. Oke, sebentar Ibu. Nanti dikasih aba-aba. Silakan disiapkan dulu produknya. Oke. Ayo, silakan. Bisa dimulai Ibu foto bersamanya. Dibuka kameranya ya Bapak Ibu. Jangan Saya lupa mulai senyumnya. dari Satu halaman senti kanan, 1. satu senti kiri bibirnya. Ini ada 7 halaman ya Bapak Ibu. Jadi senyumnya agak lama ya. Oke. Oke. Halaman pertama, 1, 2, 3. Saya. Oke, lanjut ke halaman 2. Halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu senyumnya ya. Lanjut halaman 4. 1, 2, 3. Oke.
Halaman 5 udah nggak ada muka orangnya. Bapak Ibu merubah gerakan. Sebentar ya. Saya selesaikan dulu ini halaman 5. Halaman 6. Nah, ini satu halaman lagi Bapak Ibu. 7. Sudah, Ibu? Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Ince untuk foto bersamanya dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk membuka kamera dan untuk sesi foto bersama. Semoga yang membuka kamera suksesnya lebih duluan. Amin. Baik, Bapak Ibu, Amin. sesi berikutnya sekarang adalah tanya jawab dan silakan untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa disampaikan. Saya mengutamakan yang bisa open kamera, jadi bisa bertanya langsung, ya. Sesi tanya jawabnya tidak bisa lama karena keterbatasan waktu, jadi silakan bisa angkat tangan untuk yang ingin ditanyakan, biar nanti bisa ditanggapi langsung oleh Dr. Joni. Silakan Bapak Ibu. Bu Ada yang mau Leoni, bertanya? yo. Saya ya. Oh, Ibu Leoni, silakan Ibu. Ya. Selamat malam, Dok. Dok, saya Selamat punya malam, Bu. teman Ya. ya. Memang pada waktu awalnya dia pertama minum hemohim, dia pakai insulin ya kan. Dan itu cukup tinggi 400 dia punya gula darahnya. Tapi sampai sekarang kadang-kadang gula darahnya naik. Itu apa ya menyebabkan? Dia tiap hari minumnya 2. Seharusnya udah cukup lama ya, dari tahun 2021 dia minum sampai hari ini. Berarti cukup lama ya. Tapi sering-sering itu gula darahnya naik gitu. Apa yang menyebabkannya sehingga bisa naik? Padahal sebenarnya kan itu untuk diabetes. Sehingga kadang-kadang dokter yang menangani dia itu sempat juga beberapa kali itu suruh nggak minum gitu loh. Tapi karena sekarang dokter di mana rumah sakit itu sudah banyak dokternya jadi anggota Atomi, ya kan, member Atomi, jadi dia dikasih lagi, tapi hanya boleh 1 karena katanya ada madunya. Apakah benar begitu? Makasih ya, Dok. Baik, terima kasih Bu Leoni. Silakan bisa langsung ditanggapi dokter atau mau dikumpulkan sama yang lain, Dok? Langsung aja Pak Aris ya, biar nanti Oke, tidak baik, silakan. kesulitan ya, nanti lupa kalau terlalu banyak. Jadi hemohim ini memang terbukti dari riset, dia menumbuhkan kembali sel beta ya, dari riset ya, dari benang coba. Sekali lagi ada variasi biologi pada tubuh manusia itu. Jadi respon seseorang itu bisa berbeda antara A dan B dan C ya. Jadi pada ini tadi dulu pakai insulin, kemudian sekarang nggak pakai insulin Bu ya. Boleh saya tahu Bu jawabannya? Sekarang nggak pakai insulin ya? Udah nggak pakai insulin, tetapi gula darahnya itu baru bulan lalu ya turun, jadi normal gitu, di atas normal Terus dikit lah. terus kadang naik, iya, kadang naik kembali. Kemudian naik, pernah naiknya tinggi juga di atas 200 gitu. Oke. Jadi gini, kenaikan itu bisa juga banyak faktor ya, bisa karena makanan, bisa karena faktor stres ya. Eh, tapi kalau terbukti sekarang sudah nggak pakai insulin, itu berarti sel betanya sudah mulai bisa menopang itu, Bu. Sel betanya sudah mulai menopang ya produksinya ya. Coba kalau dilepas kalau dulu nggak pakai insulin kan dia harus tergantung insulin ya. Nah, berarti kalau sudah nggak pakai insulin sudah normal, berarti sel beta sudah menopang itu berarti sudah tumbuh kembali. Logikanya begitu. Tapi mungkin karena faktor usia juga ya barangkali ya. Dan faktor penyebab gula darahnya kan bisa banyak, bisa kan adrenalin ya, stres juga bisa naik ya, kemudian apa eh, faktor ini nutrisi yang langsung memakan sesuatu yang langsung jadi gula, contohnya sukrosa dan glukosa itu bisa naik ya. Tapi kalau
kalau itu apa dirutinkan, saya kira karena imunomodulator yang di hemohim itu sifatnya adalah meregenerasi sel. Nah, terus tadi pernyataan tentang adanya madu, saya kira madu jika madu itu adalah madu murni, maka madu murni itu tidak menaikkan gula. Malah ada penelitian justru madu itu menurunkan gula. Madu mengobati. Tapi madu yang betul ya, yang dibuat dari nektar, yang si lebah mengambil dari nektar. Tapi kalau si lebah itu dikasih makan, dikasih diumpan oleh gula sirup, maka memang itu bisa naikkan gula darah, gitu ya. Tapi saya kira kalau Emo nggak mungkin menggunakan madu yang KW tadi itu ya. Saya kira enggak. Jadi jangan khawatir, madu yang asli justru justru dia menurunkan gula darah, ya. Saya barusan kemarin seminar di Manado tentang perlebahan ya, dan saya anggota Asosiasi Perlebahan Indonesia, dan saya meneliti madu juga, meneliti propolis juga. Nah, kemudian saya bicara di situ bahwa madu yang asli itu tidak menaikkan gula darah karena dia mengandung ini apa mengandung ini apa flavonoid yang bisa memperbaiki eh, ini apa sel beta juga ya, dan ini kadar si apa madu itu yang asli dia itu eh, tidak naikkan gula. Hasil penelitian begitu banyak ya, gitu. Jangan khawatir. Kalau ibu nambahkan lebih dari dua enggak apa-apa ya, lebih dari dua enggak apa-apa. Minum hemohim lebih dari dua enggak apa-apa. Karena dia justru lebih bagus mungkin karena faktor usia ya. Karena sel tubuh kita itu semakin tua mungkin semakin kurang responsif ya. Kalau masih muda lebih responsif. Barangkali mungkin begitu Bu ya. Jadi jangan khawatir untuk menaikkan kadar, saya kira dari hasil riset loh ya, dari alat sedang riset ya. Dan madu tidak menaikkan gula darah. Saya kira Oh. Atumi nggak main-main, saya kira nggak mungkin dia pakai madu KW ya, seperti itu. Ya. Sama tuh dok. Maka bisa menjawab Bu barangkali? Dok, sama dia ada ginjal gitu loh. Oh iya. Apakah sekarang gini, kan apakah dengan minum hemohim itu fungsi ginjal bisa tambah turun atau bisa memperbaiki? Karena kata orang kan ginjal itu seperti saringan. Untuk Ya. memperbaiki itu nggak Mhm. mungkin, ya kan? Tapi bisa stabil. Apakah hemohim itu bisa membuat fungsi ginjal naik? Oke. Ini sesuai dengan penelitian saya, Bu ya. Saya menggunakan imunomodulator lain. Dalam hal ini propolis, ya. Ternyata propolis itu bisa memperbaiki fungsi ginjal. Jadi ginjal yang rusak, selnya tubuh kita itu bisa diperbaiki kembali. Tubuh kita itu beda dengan kalau kita dengan owner dari mobil, Bu ya. Kalau kita punya mobil, saringan mobilnya atau karburatornya rusak, harus diganti mungkin barangkali ya. Tapi tubuh kita itu bisa memperbaiki diri sendiri. Ada sel progenitor di situ yang bisa dipicu dari sel progenitor itu kok stem cell, Bu ya. Sel stem cell ya di dalam organ tubuh kita itu, dan dia bisa dipicu menjadi sel sehat dengan imunomodulator ya. Imunomodulator bersifat meregenerasi. Ini hasil penelitian saya ya. Jadi dan setiap regenerasi sel itu jalurnya melibatkan imunomodulasi. Nah, hemohim itu terbukti imunomodulasi. Jadi kalau seseorang apa, mengkonsumsi hemohim dalam jangka panjang, logikanya satu, dia akan membantu regenerasi. Kedua, hemohim juga antioksidan, antiinflamasi. Ibu ketahui bahwa penyakit-penyakit degeneratif yang saya jelaskan tadi itu di depan tadi itu selalu terjadi inflamasi kronik, ya, yang akan memperparah kondisinya. Lah, hemohim itu antiinflamasi. Kalau kita tiap hari mengkonsumsi, inflamasi kronik akan dihambat sehingga ada kesempatan sel untuk memperbaiki diri. Nah, terus dia juga antioksidan, mencegah stres oksidatif. Antioksidan itu merusak sel. Nah, antioksidan ini mencegah sel itu menjadi rusak. Misalnya yang rusak dicegah, kemudian milionya diperbaiki, antioksidan mencegah
ini apa antiinflamasi mencegah proses inflamasi kronik dan imunomodulasinya justru akan memperbaiki sel. Saya kira ini suatu pilihan yang tepat. Saya kira tepat. Jadi jangan saya kira menurut saya dari analisa berdasarkan hasil riset, saya kira hemohim aman digunakan jangka panjang ya. Saya kira gitu. Oke, terima kasih, Ya, Dok. Baik, sama-sama. selanjutnya ada yang mau Selamat ditanyakan? malam. Mau Selamat tanya, Dok? malam. Oke, Selamat malam. siapa ini? Bisa Pak Syafar? Oke, silakan Pak Syafar. Bisa dibuka kameranya? Di unmute dulu, Pak. Suaranya belum terdengar. Oke, silakan. Ya, selamat malam, Dr. John. Selamat malam, Mbak. Ya, eh, ada yang begini, Dok. Ada yang dia kena penyakit MA ya. Kemudian dia juga itu kalau naik kendaraan selalu mabuk. Nah, mabuknya ini membuat dia tidak bisa makan. Akhirnya kambuh maknya. Nah, apakah dengan hemohim itu bisa diatasi kira-kira dengan yang seperti itu, Pak Dokter? Makasih, Pak Dokter. Oh, baik. Gini, hemohim sifatnya regeneratif, Pak. Meregenerasi jaringan yang rusak. Lah, sakit emah itu terjadi erosi, ya, kerusakan pada lambung. Ada luka di lambung. Hemohim, ada penelitiannya memang dia bisa meregenerasi sel di lambung. Ya, jadi tentunya ini agak beda dengan kalau kita minum obat sakit kepala, Pak ya. Sekali minum langsung sakit kepalanya hilang. Tapi proses regenerasi sel itu membutuhkan waktu. Jadi kalau minum hemohim paling enggak 3 bulan, 1 bulan 3 bulan gitu nanti saya yakin itu karena proses regenerasinya akan lebih baik, ya seperti itu. Jadi butuh waktu. Dan tadi hasil riset tadi hemohim meningkatkan stamina dan memperbaiki fungsi saraf, ya. Nah, orang yang mabuk itu biasanya ada gangguan di saraf ke-8-nya itu. Nah, dengan hemohim mungkin akan terbaiki. Ya, dicoba saja Pak. Saya kira satu hemohim non toksik, ya, tidak beracun, ya, halal, tidak beracun, dan dia regeneratif. Saya kira no problem, bagus sekali. Saya kira ada masalah Pak. Seperti itu ya. Mungkin Oke, baik. bisa, yuk. Terima kasih, Dok. Begitu ya, Pak Syafar. Silakan nanti bisa mulai dikonsumsi untuk hemohimnya. Untuk Iya, makasih. pertanyaan selanjutnya, silakan. Saya, Pak. Oh ya, silakan Ibu Oktovina. Iya. Dari mana, Ibu? Ya, saya ini kan orang baru. Dari mana, Kebetulan, Ibu? ya, Ibu dari mana? di Makassar. Oke, silakan, Ibu. Ya, saya kan orang baru. Jadi yang saya mau tanyakan di sini kebetulan ada sepunya adik yang lagi ngambil S3-nya di Bandung. Saat ini dia lagi mengidap apa namanya penyakit miom. Nah, rencana untuk dioperasi mungkin sekitar bulan Januari. Nah, kira-kira produk yang cocok untuk penderita miom itu apa, Pak? Produknya. Terima Silakan, kasih. Dok. Oke. Gini Bapak Ibu sekalian ya, bahwa saya disclaimer dulu bahwa hemohim ini bukan pengganti obat, ya. Hemohim bukan pengganti obat, sifatnya dia adalah imunomodulator, memperbaiki tubuh kita, ya. Terus tadi memang ada di riset hemohim itu anti kanker, ya. Pada sel kanker itu anti kanker. Tapi pada Kairi meneliti pada pasien-pasien yang menderita kanker karena radiasi itu sistem imunnya tetap terjaga dengan baik, ya, tetap jaga dengan baik, ya, tidak drop. Sehingga dan ada penelitian gini, uh, tikus dibuat kanker dan diberi cisplatin itu kemoterapi, ya. Ternyata yang diberi cisplatin dan diberi hemohim itu remisinya sel kankernya lebih cepat, ya. Jadi efek
kemoterapinya lebih cepat membunuh sel kankernya, dan efek samping dari kemoterapi itu dimini, eh, di, diminimkan ya, diminimkan oleh si hemohim ini ya. Jadi kalau pada penderita miom ya, kalau minum hemohim paling enggak dia akan meningkatkan sistem imunnya dan tenaganya. Sistem imun akan naik ya. Miom adalah solid tumor ya, memang dia termasuk jinak tetapi ya mengganggu. Mengganggunya bisa sering karena dia di dalam rahim, bisa menyebabkan perdarahan di rahim karena spasmenya, sel apa pemburuannya terganggu ya. Saya kira penggunaan hemohim untuk miom tujuannya bukan untuk mengobati miomnya ya, tapi meningkatkan sistem imunnya, mungkin juga bisa mengurangi apa progresivitasnya ya, dan tetaplah ibu tetap kontrol ke dokternya ya. Jadi saya nggak boleh kita mengatakan, oh hemohim untuk bisa anti kanker, itu overclaim namanya ya, itu tidak bijak saya kira ya, itu overclaim nggak bijak. Jadi hemohim memang diciptakan dia adalah herbal yang fungsional. Fungsionalnya apa? Meningkatkan sistem imun. Nah, pada penderita kanker, sistem imunnya biasanya turun. Nah, dengan hemohim, dia akan dinaikkan dulu, ya. Dinaikkan. Kalau beliaunya akan operasi, silakan operasi, dan terus minum hemohim, insya Allah lebih cepat sembuh, ya. Dan komplikasinya akan lebih minimal, seperti itu. Saya kira begitu, Bu, ya. Jadi kita nggak bisa katakan hemohim obat kanker, ya itu overclaim. Itu saya kira kurang bijak, kita akan diprotes dari banyak orang ya. Memang memang Kairi dan Atomi mengatakan memang hemohim bukan untuk anti kanker, bukan bukan pengganti anti kanker ya, tapi suportif, terapi suportif ya. Bagi mereka yang sedang menderita kanker, pemakaian hemohim tidak akan akan menyebabkan kankernya lebih parah, tapi ya paling enggak dia stagnan dan sistem imunnya akan naik, mungkin perlahan akan lebih baik daripada tanpa itu. Ya, seperti itu saya kira jawaban itu. Bisa menjawab Baik, Bu barangkali? terima Atau kasih, mungkin Dok. kurang puas barangkali, mau silakan. Boleh tanya, Dok? Oke, Ya, silakan silakan. dengan Boleh siapa saya ini? nyelang dikit, Iya. Pak, yang soal tadi. Maaf, saya tidak buka Kameranya bisa kamera, dibuka, tidak Pak. siap. Eh, nggak apa-apa ya, saya lagi belepotan keringet ini. Ya udah Ya. nggak apa-apa. Saya dari Bandung, Budi. Jadi Oke, saya silakan Pak mengenai Budi. miom, jadi saya teringat saya harus berikan kesaksian. Jadi kebetulan di gereja saya ada satu hamba Tuhan yang bilang, kok bulan depan saya mau dioperasi. Katanya operasi apa? Dia bilang operasi miom. Nah, saya bilang kita coba dulu ya pakai hemohim. Dan saya kasih dia hemohim. Mungkin seminggu sebelum operasi dia dicek lagi. Karena miomnya itu 5 cm ke atas harus dioperasi karena mengganggu ya. Setelah dicek ternyata miomnya mengecil. Dokternya Mengecil. sendiri bilang, kamu minum apa ini? Kok mengecil, ini nggak usah dioperasi. Mungkin segini kesaksian saya ya dari pengalaman dari hamba Tuhan Oke. di gereja saya gitu. Ya, terima kasih Ya, terima Bapak kasih. Ya. atas Bapak Gunawan ya, atas Budi Gunawan ya, atas pengalamannya. Jadi emang kita nggak boleh mengklaim ini hemohim obat kanker ya. Itu overclaim namanya. Bisa bisa bumerang bagi kita. Tapi kalau hemohim by riset emang terbukti anti kanker di riset, boleh dicoba, boleh dicoba. Tapi bukanlah pengganti kanker, nanti akan jadi masalah. Dan memang kalau miom itu kan eh, kanker yang masuk jinak sebenarnya ya. Jadi mudah dieradikasi dengan hemohim yang sifat anti kanker tadi dan sistem imunnya akan naik. Itu mungkin saya bisa jelaskan kenapa miomnya turun, mengecil ya. Nah, maka nggak ada salahnya kalau ibu yang tanya tadi dari Makassar boleh dicoba dulu. Tapi tetap kontrol ke dokter ya. Jangan hemohim digunakan udah tak obat sama hemohim aja. Wis nggak perlu dokter, nggak boleh. Itu kurang bijak ya. Tetap kita butuh dokter, tenaga profesional medis untuk mengevaluasinya. Jadi dokter untuk mengevaluasi ya. Sekarang diminum gimana hasilnya? Nah, ke dokter untuk evaluasi. Karena dokter punya protap, punya alat, dan punya protap untuk mengevaluasi. Ya, seperti itu. Saya kira mungkin dengan dibantu oleh Pak Budi Gunawan tadi, eh, Ibu Oktovina ya tadi ya dari Makassar, boleh dicoba Bu.
dan dia non toksik, tidak beracun, ya. Barangkali dengan ini membaik, ya alhamdulillah bagus ya. Nanti Ya, barangkali nggak kasih. jadi operasi, boleh dicoba ya. Sip. Asalkan tidak apa, saya kira ya boleh dicoba aja lah. Oh, non toksik ya, tidak beracun kok dia ya. Dan ingat, ini masih ingat bahwa kita manusia itu ternyata punya variasi biologi, Jadi bijaknya coba dulu dengan dosis kecil, ya. Kalau kemudian tidak ada reaksi negatif, naikkan dosisnya. Nah, itu bijak cara seperti itu ya. Seperti itu saya kira itu lebih aman. Mungkin gitu jawaban saya barangkali. Ada yang menambahkan atau mungkin punya pengalaman yang lain? Silakan yang mendukung pernyataan saya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Eh, masih ada kesempatan satu kali lagi kalau ada yang mau bertanya. Kalau Boleh Saya tidak tanya ada, Pak bisa. Roni, Pak, mau nanya Pak. Oke, silakan Pak Roni. Dari Oh mana Pak iya, Roni? dari Jakarta Pak. Oke, silakan Pak Roni. Nah, saya punya kolega, dia punya cancer ya, kanker payudara gitu. Selama ini dia udah minum Hemohim dengan 3 saset pagi, 3 saset sore. Jadi dia kan ada 6 saset nih sehari nih. Terus dia lihat bahwa di dalam Hemohim itu setiap sasetnya itu ada mengandung, selain madu itu ada glukosa sirup 1 mili. Nah, jadi kalau dia ada glukosa sirup 1 mili, kalau dia sehari minum 6 saset, berarti ada 6 mili gula yang masuk. Nah, dia khawatir, waktu itu dia udah pakai lama ya. Kemudian dia begitu tahu ada gulanya, dia hentikan, karena dia khawatir apakah gulanya nanti tidak menjadi menumbuhkan sel kankernya gitu, semakin subur gitu loh. Yang dia khawatir itu. Kira-kira menurut Dokter Joni bagaimana, Dok? Pak, Mohon gula masukannya. Ya. gula 6 mili itu masih kecil sekali, Pak, ya. Eh, Gula 6 mili itu kan 6 gram ya. 6 gram itu Ya, satu sendok makan itu 15 gram. Jadi kalau segitu sih saya kira tidak satu sendok bermasalah. teh ya. Toh beliau juga makan tiap hari kan ya, makan nasi, makan Iya. roti dan sebagainya. Jadi 6 mili itu tidak masalah saya kira. Kecuali kalau eh, gram-graman itu ya, 100 gram, 200 gram, eh, 500, itu berbahaya. Tapi kalau 6 mili saya kira itu no Masih problem. aman ya, Dok ya? Masih aman, masih aman. Oh iya. Masih tertutup oleh, artinya tidak menyebabkan, kalau 6 gram itu tidak begitu ngefek ya bagi sel tubuh kita. Sel tubuh kita juga sebenarnya juga butuh glukosa ya untuk metabolisme. Tetapi kalau berlebihan juga nggak bagus. Tapi kalau 6 miligram itu sangat 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 kecil sekali ya, sangat kecil. Jadi eh, ini perlu dijelaskan agar beliau tidak berpersepsi negatif ya. Iya, dia khawatir Soalnya soalnya. eh, kekhawatiran itu nomor satu juga. Iya, Stres itu beliau akan stres kalau meningkatkan nggak paham gula. ini ya. Justru stresnya Iya, itu betul. menyebabkan jadi sakit. Saya kira gitu ya. Iya, Aman kalau cuma 6 miligram, aman sekali ya. Jangan khawatir. aman Lanjut ya. saya kira Pak, nggak apa-apa. Ya. Ya, terima kasih. Nanti akan Ya. kami sampaikan, Dok. Terima kasih. Baik, baik, makasih. Begitu ya Pak Roni. Ya, siap. Terima Oke, kasih, Pak Ari. terima kasih Pak Roni. Terima kasih Dokter Joni Susanto yang malam hari ini sudah berkenan untuk sharing ilmu yang bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Semoga menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Dan selesai sudah untuk acara tanya jawab bersama Dokter Joni. Dan pertanyaannya masih banyak sebetulnya Dok di chat ya, cuman waktunya tidak memungkinkan untuk kita balas. Semoga lain waktu kita masih memiliki kesempatan untuk bisa bersama-sama lagi berbagi ilmu, sharing dengan Dokter Joni. Oke, sebelum acaranya kita tutup, ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh Ibu Ria atau Pak Boas. Silakan, Ibu Ria atau Pak Boas. Ya, Ibu terima Ria. kasih sekali Oh ya, Dr. silakan. Joni untuk sharingnya ya, sudah berbagi manfaat dari hemohim yang sangat-sangat luar biasa. Saya pribadi dengan keluarga sudah 6 tahun ini konsumsi hemohim, rutin setiap hari minimal 2. Ya, kalau lagi terlalu capek bisa 3 bahkan bisa 4 seperti itu. Dan kami ya mengucap syukur sampai sekarang kondisi keluarga kami sangat baik, kondisi kesehatannya sangat baik. Dulu sering minum obat ya, tapi sejak konsumsi suplemennya Atomi termasuk Hemohim sudah hampir tidak pernah
bersinggungan dengan rumah sakit ataupun dengan dokter gitu ya. Jadi kami memang mengucap syukur dengan adanya Hemohim ini sangat-sangat membantu kesehatan keluarga kami ya. Dan saya percaya teman-teman semua juga pasti yang rutin mengkonsumsi Hemohim mendapatkan manfaat kesehatan tubuhnya. Itu sudah pasti ya. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Joni ya untuk sharingnya dan kalau tidak salah ini ada kalau masih ada waktu Pak Aris ini ada Bu Matri mau sharing juga ini kalau nggak salah ya. Oh, Apakah masih iya. ada waktu? Boleh Pak, silakan. Ya, yuk silakan Bu Matri untuk Eh, men-sharingkan apa yang didapatkan, manfaat apa yang didapatkan dari mengkonsumsi Hemohim. Silakan. Selamat malam. Selamat malam Pak Dr. Joni, selamat malam Pak Boas, selamat malam teman-teman semua. Malam. Sebenarnya sih saya udah bilang tadi ke Ibu Lili, mungkin eh, lain waktu kita sambung lagi karena memang sudah malam ya. Eh, tetapi ya nggak apa-apa kalau misalnya masih ada waktu sedikit. Sebenarnya saya eh, tadi itu juga mau sharing tentang apa yang saya dapatkan beberapa saat di mana saya waktu itu juga kena tiroid ya seperti itu. Tetapi ya puji Tuhan intinya saya juga hanya mengkonsumsi beberapa waktu, hanya 3 minggu saja. Dan yang tadi kata dokter harus operasi dan sebagainya, ternyata pada akhirnya tidak eh, tidak sampai dioperasi ya dokter ya, karena pada saat saya minum Hemohim 3 minggu itu, saya juga tidak punya ekspektasi terlalu tinggi bahwa saya bisa apa ya, bisa bebas dari tiroid ini, begitu kan ya. Tetapi ya itu yang terjadi setelah 3 minggu konsumsi, lalu kemudian sebulan kemudian saya kaget sendiri karena itu udah hilang ya. Lalu saya kembali lagi ke rumah sakit untuk cek lagi, periksa lagi lab segala macam, dan ya itu yang terjadi udah nggak ada. Dokter mengatakan bahwa ya udah balik aja, nggak perlu lagi ada tindakan karena semuanya udah bersih. Ya jadi saya istilahnya makin semangat lah ya pada saat mengetahui kondisi saya semakin baik begitu. Saya semangat untuk membagikan manfaat-manfaat dari Hemohim ini kepada siapa saja, bahkan kepada teman-teman yang ternyata pada akhirnya ada yang kena kanker rahim, ya kan? Uh, ada yang kena kanker payudara, dan puji Tuhan mereka benar sih, saya selalu mengatakan bahwa Hemohim itu bukan obat ya kan, tetapi dia akan benar-benar memperbaiki imun kita sehingga tubuh kita sendiri dalam kondisi yang baik bisa mengobati diri kita sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini ada hasil-hasil lab juga yang saya ikut tampilkan. Pemeriksaan saya pada saat sebelum saya minum Hemohim itu, ya dokter bisa ngelihat di situ ya hasilnya itu sebelum saya minum Hemohim ada 6,5, sementara kan itu normalnya cuma paling tinggi berapa? 4,94 ya dokter ya. Dan setelah saya minum Hemohim itu se ya sekitar 3 minggu saja, itu yang terjadi. Setelah dicek kembali semuanya oke ya, tinggal 0,060 seperti itu. Jadi banyak banget yang bisa saya sharingkan gitu, tapi saya paham waktunya juga sangat singkat gitu ya. Dan saya juga punya banyak banget testimoni dari teman-teman yang sudah bisa saya bantu ya dari hal kesehatan mereka untuk melalui Hemohim ini. Tetapi mungkin waktunya kurang. Nanti berikutnya mungkin kita ada kelas ini lagi, kelas Hemohim lagi ya dokter ya. Mudah-mudahan dokter masih bisa memberikan kita waktu. Kalau bisa rutin, saya ngelihat tadi banyak banget loh pesertanya, beda dengan Zoom-Zoom kita yang biasa gitu ya. Mungkin karena mereka berpikir hari ini ada dokter, dokter pasti akan memberikan pencerahan, jadi kita akan lebih bisa memahami mana yang disebut dengan obat dan mana yang disebut dengan
suplemen yang menaikkan imun kita. Begitu aja. Terima kasih. Ya, selamat Nah, malam. boleh berkomentar Bu sedikit ya. Iya, Pak Aris silakan. boleh komentar. Jadi saya lihat ini Bu ini Bu Matri ya, ini hipertiroid saya lihat penyakitnya ya. Iya, Hipertiroid dan saya lihat TSH-nya naik. Tiroid stimulating hormonnya naik sehingga terganggu. Nah, inilah bukti bahwa ini efek dari imunomodulator. Jadi iya, ini efek modulator jelas ya. Pada saat dia berlebihan antiinflamasi. Imunomodulator akan menstabilkan eh, apa fungsi endokrin nih kelihatannya pada di kasus seperti ini ya. Ini bukti imunomodulator dari Imohim. Jadi kalau dikatakan kenapa kok bisa membaik itu karena efek imunomodulatornya ada antiinflamasi dari Imohim. Penjelasan ilmiahnya mungkin begitu. Tambahan dari saya gitu, saya kira Pak Aris. Ya, ya, makasih dokter. ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Maitri dari Depok dan Dr. Joni. Sebelum kita tutup, masih ada yang mau disampaikan oleh Pak Li Sumawi atau Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak Aris atas waktunya. Saya Isumawi dari Messi Cirebon Center. Pada kesempatan yang sungguh luar biasa ini, kami sebagai wakil dari Center Mercy Cirebon mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Joni Susanto yang telah bersedia meluangkan waktunya pulang dari kerja langsung membagikan ilmunya yang luar biasa kepada kami semua. Terima kasih dok, sekali lagi terima kasih dan semoga ada sesi yang kedua ya dok ya. Dan kepada tim dari Pak Limek, Siti dan Pak Aris yang luar biasa sebagai penerus atau regenerasi dari Messi Cirebon Center, mengucapkan saya terima kasih sebanyak-banyaknya dan semoga tim ini makin solid dan saya yakin dan percaya bahwa suatu saat tim ini akan membuahkan hasil sukses yang luar biasa di Atomi. Sekali lagi terima kasih kepada tim Cirebon ini dan juga kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas dukungannya untuk acara. Sebenarnya acara ini itu tugas dari Mercy Cirebon Center, dok. Jadi terima kasih dokter telah membantu untuk mengisi acara ini. Sekali lagi terima kasih dan semoga dan saya rasa bahwa apa yang kita dapatkan pada malam hari ini membuat kita lebih percaya lagi bahwa hemohim itu aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan juga hemohim akan membawa ya kalau dikonsumsi terus-terusan ya akan berguna bagi kesehatan kita semua. Saya sendiri sudah mengkonsumsi hemohim dari tahun 2020 sampai sekarang dok, minimal 2 saset per hari dan sungguh membuat fisik saya lebih kuat. Sekali lagi terima kasih kepada tim yang solid ini. Terima kasih Pak Aris, terima kasih dokter. Baik, terima kasih Pak Ali Sumawi. Ibu mau menyampaikan? Ya, kamu yang Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Pak Boas dan Ibu Ria yang memfasilitasi Zoom ini juga dan semua dari kita untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan semoga ada sesi-sesi berikutnya. Dan saya sangat berharap Dr. Joni dapat menjadi pembimbing dari grup besarnya Ibu Ria, Pak Boas, dan kami semua. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Bu Li. Sebelum kita membacakan moto Atomi, kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Dr. Joni, boleh ya? Nanti pada hitungan ketiga, sama-sama kita bilang terima kasih dokter, bisa ya? Ya. Oke, ayo. 3, 2, 1. Terima kasih Dr. Joni. Bapak Ibu sekalian, semoga kita sehat selalu dan sukses. Baik, sebagai sesi terakhir, marilah kita sama-sama membacakan moto Atomi.
Ada slide yang bisa ditampilkan? Udah. Ya, hafal aja. Sudah pada hafal ya? Ayo pada hitungan ketiga ya Bapak Ibu. Hafal. 3, 2, 1. Menghargai Menghargai semangat, semangat, menciptakan visi, ikuti ikuti keyakinan, menyayangi dengan kerendahan hati. Ayo. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah bergabung di Zoom pada malam hari ini. Satu harapan kami acara Zoom pada malam hari ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat, materi yang sangat luar biasa. Terima kasih Dr. Joni atas kesempatannya yang diberikan untuk bisa mau berbagi. Semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu pada Zoom yang lebih dahsyat, lebih keren, dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Bertemu lagi lain waktu dengan kondisi yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih sukses. Saya Aristiono, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Tadi mesti pertanyaan.